Bang JGS muslim atau non muslim? Oke, Anna Joy muslim atau non muslim? Anna Joy. Nabila saya tolak, pemuda hijrah saya tolak, titik ya saya tolak ya. Tolong enggak usah minta lagi kalau kalian adalah muslim. Jangan repotkan kami para moderator, turun naik gitu ya. Laju ini saya turunkan. Rahmat Telfas. Coba, Muhammad saya ini kan. Nggak perlu minta naik kalau muslim. Halo, Rahma muslim atau non muslim? Rahma muslim atau non muslim? Aldi Tahir tidak saya naikkan. Ya, Muhammad. Halo. Halo. Andrian muslim atau non muslim? Halo, ini non muslim ini. Oke, silakan. Anda boleh bertanya atau menyatakan. Silakan. Wah. Yesi Novita, nggak usah minta lagi ya. Biar silakan, brother. Ya, terima kasih dulu atas permintaan saya sudah dinaikkan saya ya. Oke. Ya. Begini Kak, begini Bu atau apalah namanya, ya kan? Dari saya ini dari non muslim dan saya berbicara ini bukan masalah dalil atau tentang agama ya kan? Tapi aku salut saja kenapa saya berbicara begini. Saya berbicara begini kenapa saya ini tiap saja saya berbuka ini TikTok, yang saya dapatkan hanya perdebatan tentang agama dan tentang agama ya. Dan yang paling serunya ya, dan yang paling serunya lagi, tidak saling memberikan kesempatan satu sama lain tentang perdebatan untuk agama ini. Ya. Contohnya seperti siapa yang tidak kami beri kesempatan di sini bicara? Saya tidak menunjukkan siapa. Berarti Anda memfitnah, brother. Di sini kami tidak izinkan fitnah. Berikan contoh. Tentang itu fitnah, brother. Fakta itu ada realitasnya. Kalau kita buktikan menunjukkan siapa seseorangnya. Anda kalau bicara di sini jangan memfitnah. Kami sudah bilang ini Komal edukasi, bukan tempat memfitnah. Ajang fitnah jangan di sini. Tunjukkan bukti siapa manusia yang tidak kami kasih kesempatan bicara di sini. Ini Harfor muslim atau non muslim? Sudah 4 kali saya turunkan. Muslim atau non muslim? Muslim, tapi izinkan saya 1 menit bicara, Bun. Tidak saya izinkan. Saya sudah bilang dari tadi. Di sini biarkan non Islam yang bertanya, karena ini tempat diskusi lintas agama. Ya, ini bukan majelis taklim. Yang Muslim, Bang Zuma, Bang Handi, Pak Desugi itu apologet. Sudah ada perwakilan dari Islam menjawab setiap pertanyaan Kristen. Tidak lagi perlu umat Islam naik ke sini, kecuali kalian ingin mengatakan lebih baik daripada kami. Buka Komal, ajak orang ke sana. Ya tolonglah, masa saya harus berkali-kali bilang ini kan tempat diskusi lintas agama. Adrian, buktikan siapa yang tidak diberikan kesempatan bicara dari kalangan non-Islam di Komal ini. Sebutkan nama. Suruh dia ke atas lagi biar bicara. Yang Muslim memang saya sudah bilang aturan di Komal ini, yang Muslim tidak perlu naik. Karena di sini tempat non-Muslim bertanya dan belajar. Kalau tidak butuh pembelajaran, jangan naik. Kalau mau curhat, cari rumah Mama Dede. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam Bang. Master Muslim Kristen? Iya, saya Muslim. Saya ingin menyapa aja Bang. Iya, makasih Bang. Silakan disapa cepat Bang. Biar nggak lama-lama. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Sholat, Bang Handi Bang Zuma. semuanya. Lanjut. Sampaikan aja Bang. Didengarkan. Ya, hanya Bang. ingin mengucap salam aja Bang. Lepas Ya itu udah. turun saya. Siap, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Silakan Dah. bang. Oh ya maaf lah bang, kusangka di sini Yang- aku agama Islam, ya aku izin turun lah bang, izin turun. Izin Yang turun. Muslim sabar dulu, Iya, iya, kalian. iya, oke. Ya, Oke, kan oke, saya oke. sudah bilang. Di Iya, sini iya. sudah ada Bang Zuma. Kalau mau nyapa-nyapa, ini sudah ada Kristen di atas sini. Biarkan mereka bicara dan belajar tentang agama dulu. Kalian naik ke sini, kondisinya kita sudah buka komal diskusi, kecuali pas nyapa-nyapa, nggak ada teman-teman Kristen. Kenapa sih sulit untuk mendengarkan? Kan ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Pak Disugi, ada saya di sini. Terus mau ngapain? Antum di sini mau ngapain? Ya. Nah, yang Muslim kalau kalian memang memiliki ilmu, wawasan yang luas, buka komal sendiri. Sebarkan apa yang kalian ingin sampaikan. Karena komal ini untuk dialektika lintas iman, diskusi lintas agama. Ya, silakan Andrian, tunjukkan bukti-bukti siapa orang Kristen yang tidak kami beri tempat bicara di sini. Naikkan mereka, biar kami kasih tempat bicara, biar kami perbaiki. Silakan Andrian. Kalau tidak ada Bang jangan Yair. memfitnah. Ya bang Yair, Kristen atau Muslim bang? Katolik. Wah mantap. Lanjut. Gitu dong. Supaya Ini terjadi dialog. trending. Randy Kristen juga Kristen. Lanjut. 3 orang Kristen. Boleh bertanya, Umi? Silakan, brother. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Saya tidak bisa jawab, nanti banyak yang akan menjawab. Ada Pak Disugi, ada Bang Hadi, ada Bang Zuma. Silakan. Apakah boleh seorang Islam mengucapkan selamat Natal kepada agama Katolik atau Kristen? Oke, mantap pertanyaan ini. Ini sudah menjadi polemik tahun ke tahun kalau pas Natal ya. Saya mengikuti jumhur ulama. Saya mengikuti ulama yang mengharamkan. Karena bagi kami umat Islam itu tidak boleh berdusta terang-terangan dan sengaja hanya untuk menyenangkan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Dan lagi pula tidak ada substansi atau tidak ada kearjensian kami untuk mengucapkan selamat Natal. Sedangkan mengucapkan selamat Natal artinya adalah menyatakan ada Tuhan yang dilahirkan. Sementara kami menafikan Tuhan dilahirkan. Jangankan Tuhan dilahirkan, ada Tuhan selain Allah saja kami nafikan, apalagi Tuhan dilahirkan. Dengan mengatakan selamat Natal, kami membenarkan ada Tuhan yang dilahirkan. Maka itu bentuk kesyirikan. Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah salah satunya adalah syirik. Nah, kenapa begitu? Bagi kami iman itu artinya ikrar bilisan, tasdik biqalbu, amala bil arkan. Kami ucapkan dengan lisan. Kalau kami berbicara tapi tidak sesuai dengan hati nurani, munafik. Saya ucapkan selamat Natal tapi saya tidak percaya dengan Natal, munafik. Maka kalau kami ucapkan dengan lisan itu berbahaya bagi akidah kami. Kenapa? Cukup dengan kalimat syahadat saja orang bisa berpindah keyakinan. Cukup dengan kalimat talak saja orang bisa bercerai suami istri. Maka bagi kami penting sekali ucapan-ucapan ini harus benar keluarnya. Itu ajaran agama Islam. Jadi saya mengikuti jumhur ulama yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal kecuali ada urgensinya. Contoh saya presiden misalkannya untuk menghargai umat beragama lain supaya tidak terjadi framingan buruk kepada presiden. Bisa jadi mungkin itu dibolehkan. Urgensinya ada. Bahkan makan babi aja kalau ada urgensinya boleh. Yang mutlak haram saja. Tapi masalahnya tidak ada kepentingan bagi kami dan urgensi untuk mengucapkan selamat Natal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang menambahkan. Terima kasih Umi. Tapi mohon maaf ya, saya dari keluarga adik saya itu Islam, dia masuk Islam karena dia mengikuti, adik saya perempuan, karena dia mengikuti suaminya. Suaminya Islam, akhirnya dia dari Katolik pindah ke Islam. Oke. Nah, sedangkan di hari Natal tanggal 25 Desember seorang anak mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Natal aja kepada bapak sama ibu. Kalau tidak mengucapkan Natal kan rasanya gimana? Sebentar. Saya selesaikan dulu ya Umi ya. Silakan. Sedangkan dari kami itu tidak pernah loh, mohon maaf ya, waktu maghrib bahkan kami setiap hari mendengarkan azan dengan toa. Saya tidak mempermasalahkan, kami tidak mempermasalahkan. Tetapi kenapa adik saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tuanya hanya setahun sekali saja? Kenapa tidak Iya, saya diperboleh- paham. Boleh saya jawab langsung nggak? Saya sudah tahu poinnya. Sabar Boleh saya Ibu, jawab langsung? sabar Ibu. Andrian turun aja ya kalau tidak ada bermanfaat di komal ini ya. Ya mohon maaf ya Umi ya, saya di sini tidak nggak akan apa-apa. membedakan bermacam-macam. Saya hanya ingin belajar. Saya hanya Iya. ingin
bertoleransi. Ya langsung bang, langsung jelas gini bang, curhat dengan bertanya itu beda. Anda saya dengarkan bertanya plus curhat. Saya membedakan kedua hal itu. Anda kan bertanya kenapa umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya pikir jawaban saya sudah cukup komplit. Bahkan dalilnya pun sudah ada. Kalau Anda mau ijma para ulama nanti saya tunjukkan. Nah sekarang saya keluar dari konteks keagamaan. Saya tanya kepada Anda Bang YR, kalau adik Anda tidak mengucapkan selamat Natal, apakah Natal berhenti? Maaf, saya silent. Tidak. Oke, buka saja. Kita TikTok aja. Seandainya adik Anda tidak mengucapkan selamat Natal, apakah itu menciderai hari Natal yang kalian jalankan, berubah menjadi duka? Ibu Tidak. Anda menjadi tidak jadi Natal, menangis terseduh-seduh, sakit? Tidak. Bang, kalau tidak ada urgensi, tidak ada mudarat, kenapa harus menuntut orang lain untuk mengikuti sudut pandang kalian? Perkara akidah kami tidak toleransi bang, karena ini bentuk kepatuhan kami kepada Allah. Kami tidak mau berkhianat kepada Allah kami. Bahkan jangankan dengan perbuatan, dengan lisan pun tidak boleh, karena itu namanya munafik. Ketika adik Anda mengucapkan selamat Natal, dia telah munafik. Kenapa? Dia tidak percaya Natal, tapi dia ucapkan selamat kepada kalian. Kata-katanya bisa diganti kok untuk menyenangkan keluarga kalian. Ya selamat menyembah kepada Tuhan atau apapun lah yang tidak menjadi asbab dia menjadi cedera imannya. Kalau Anda betul-betul orangnya bertoleransi, Anda katakan tadi, justru Anda nggak perlu marah ketika dia nggak mau ucapkan Natal. Tapi ketika kalian menuntut dia harus ucapkan Natal, kalian tersinggung, kalian yang tidak toleransi. Nah ini dia. Jadi terbalik. Justru kalau memang Anda mengatakan ajaran Kristen toleransi, Anda tidak bermasalah dengan dia yang tidak mengucapkan Natal. Kenapa? Ketika dia tidak ucapkan Natal, Natal kalian tidak berubah. Itu dia. Justru kebalikan. Nah, jadi kita menguji di sini mana yang toleransi, mana yang tidak. Begitu abangku. Ya, makasih, kalau Anda makasih. mengatakan, oh dalam agama kami mendengar suara azan. Pertanyaan saya, apakah suara azan itu disuruhkan untuk kalian? Kalian disuruh sholat? No. Itu azan untuk umat Islam. Oh, saya terganggu Undi. Sampaikan kepada RT RW kalian, tolong kecilkan toanya. Itu wilayah masing-masing punya kapasitas. Saya tidak tahu sebesar apa speaker yang diadakan di situ. Nggak ada urusannya dengan kami. Itu urusan lingkungan masing-masing. Nah, justru dengan begitu menunjukkan lagi kalian tidak toleransi. Sementara ketika kita Waisak, kita duduk di Bali, kita tidak mengikuti apa orang-orang Bali katakan ketika Waisak. Tidak nonton TV, matikan lampu. Bentuk umat Islam toleransi. Ada umat Islam komplain. Jadi justru komplain ketika umat Islam tak ucapkan Natal, bentuk tidak toleransi Anda. Tapi kecuali Anda komplain, ya mudah-mudahan Anda tidak komplain gitu loh, karena itu adalah hak berkeyakinan orang lain, akidah orang lain tidak mau dibohongi, mereka tidak mau membohongi dirinya, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan hatinya. Nyepi. Begitu brotherku ya, silakan ditanggapi. Iya. Terima kasih. Saya sempat gini, waktu Natal tahun kemarin, saya kan ini posisi saya di luar negeri. Adik saya bilang, loh, saya bilang ke adik saya, kenapa nggak ngucapin selamat Natal? Ya, nanti Mas tahu sendirilah, gitu. Maaf ya, saya nggak bisa. Gitu. Oh, ya udah, saya bilang gitu aja. Tetapi saya di sini nggak mempermasalahkan dia mau mengucapkan atau tidak. Cuma, loh, kenapa sampai detik ini saya itu masih, maaf ya Uni ya, saya setiap kadang saya ngikuti di Google atau di YouTube itu bermacam-macam, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Saya itu jadi, kan saya sudah jawab brother. Iya. Perlukah saya ulangi menjawabnya? Urgensinya harus jelas. Silakan Pak D, Pak D jawab. Jadi gini Bang ya, kalau Anda menengok di dalam Bible Anda sendiri Bang, jangankan mengucapkan Natal, nerima tamu beda agama saja dilarang di dalam Bible. Anda buka di dalam 2 Yohanes 1, 10, 11. Bukalah. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka.
Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Nah ini coba Anda pakai ini. Oke. Kalau orang Kristen saja mengucapkan salam, menerima tamu, beda agama dilarang di dalam kitab mereka. Mengapa mereka menuntut orang lain harus mengucapkan selamat kepada mereka? Gitu loh Bang, cara pikirnya Bang. Maaf ya, maaf. Saya boleh berbicara nggak di sini? Boleh. Nah, Silakan, gini. Anda diizinkan kok. Saya dari awal sudah menggarisbawahi. Saya keluarga Katolik, bukan Kristen. Jadi kalau Katolik itu menggunakan kitab sucinya itu Injil, bukan Bible. Bukan Bible. Tolong digarisbawahi antara Itu Kristen. Bang, 2 Yohanes Kristen itu kitabmu dan- bukan Bang? Oke, itu perjanjian lama, Mas. No, itu perjanjian baru. Ngawur. Gini. Enggak, maaf. Kita enggak mau 2 mempermalukan Anda. Yohanes itu perjanjian baru Bang. Jangan kau bilang lah ini Lagi pula Injil itu beragama aja nggak bahasa ngerti kitabnya, Al-Quran. gimana mau dialog ya? Ya, lagian Injil itu bahasa Al-Quran Bang, Bible itu bahasa Yunani, Anda itu Kristen, bahasa aslinya bahasa Yunani Bangku. Izin Maaf ya, Bang Uni, ya. Bang Firman ini Kristen atau Muslim Bang Firman? Nah, saya di sini memang kurang begitu memahami tentang agama. Jadi Kita kan kasih informasi ya Bang. Saya hanya Kita kasih ingin ilmu, Pak D ngasih ilmu. masukan, ada info, kita saling sharing lah. Selebihnya itu saya sama sekali tidak ada maksud untuk gimana ya. Tapi setidaknya saya mengetahui. Terima kasih, saya sudah boleh berkunjung di room ini, boleh naik. Ya, mohon Terima maaf kasih. kalau apa yang disampaikan Pak Desugi tadi itu sedikit membuat Anda kaget dan shock. Karena gini Bang, kami pembaca Bible. Pak D ini namanya Bible berjalan. Saya juga mengkaji Bible Anda. Jadi, kenapa kami begitu? Karena kami tidak mau dibodoh-bodohi. Kami tidak mau disimpangkan dan disesatkan. Jadi kalau Anda bertanya terkait agama Islam, izinkan kami menjawab. Masalahnya kami juga menguasai isi kitab suci Anda. Jadi kalau kita bicara agama, gunakan parameter kitab suci, bukan gunakan perasaan, karena kebenaran tidak mengenal perasaan, abangku. Oke. Terima kasih Uni, host Siap. dan para semuanya. Sudah paham tapi maksudnya kenapa kami umat Islam adik Anda tidak boleh mengucapkannya. Justru Anda, toleransi itu artinya ini. Sedikit saya kasih sedikit lagi. Sebelum Anda mungkin turun supaya Anda lebih mantap, supaya membiarkan adik Anda dengan keputusannya. Toleransi itu dari kata tolerir. Tolerir itu artinya membiarkan. Membiarkan, nah ini beda nih. Tolong jangan samakan nih. Saya tidak mencintai Anda bukan berarti saya membenci Anda. Paham nggak? Paham ya? Tidak mencintai orang Kristen bukan berarti membenci orang Kristen. Kalau ditanya kami menghargai kalian nggak? Kak, saya nggak perlu menghargai kalian. Tapi saya membiarkan kalian. Tidak menghargai kalian bukan berarti membenci kalian. Tolong pahami diksi itu. Artinya kan tidak mau disimpangkan ke kiri. Kami mau lurus. Lurus itu artinya apa? Kami biarkan kalian dengan dalil apa? Lakum dinukum waliyadin. Kami sampaikan ajaran kami dengan dalilnya apa? Batasannya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kami jalankan keyakinan kami tanpa mau mencampuri bagaimana cara kalian beribadat. Kami tidak perlu ikut. Ketika kami tidak mencintai kalian, bukan berarti kami membenci. Masa semua orang harus menghargai kalian? Maka semua orang harus mencintai kalian? Itu kalian yang namanya tidak. Masa dipaksa? Kamu harus menghargai Natal saya loh. Kamu harus ucapkan Natal. Nggak bisa dong. Oh berarti kami yang dipaksa. Begitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Trendy dan Firman. Ada Bang Zuma sudah berada di sini. Buat teman-teman yang mau menyapa Bang Zuma pun percuma. Bang Zuma menjauh dari perangkat ya. Jadi kalau ada yang keberatan dengan saya yang mengatakan kenapa Muslim nggak boleh naik, kita punya aturan. Ketika aturan sudah ada di Komal ini, tolong jangan umat Islam sendiri yang melanggar ya. Jadi kalian yang kecewa dengan saya tidak masalah. Saya tidak hadir di sini untuk membuat kalian puas semuanya ya. Karena kami di sini untuk diskusi lintas agama. Oke. Trendy, silakan Islam atau non-Islam? Non-Islam. Oke, Anda boleh bertanya, Anda boleh menjelaskan, silakan. Boleh tanya Al-Quran, Rifa? Silakan.
Ya, Anda yang jelasin ya, karena ini kan kitab Anda. Tolong dibuka Maryam 83. Maryam 83. Trendy di mute dulu. Trendy di mute dulu. Yang ngomong nih Firman atau si Trendy? Yang ngomong tadi siapa? Fandi. Saya Trendy. Oh, kamu Trendy. Di ini dulu, di mute dulu. Jangan sambil buka YouTube, nanti kedengaran suara di dalam. Maryam berapa? 83. Maryam 83. Penulis banget di situ. Ngomong di mute dulu. Fandi, si pejantan diturunkan aja. Ciani diturunkan aja, nggak ada guna. Duh. Bentar Pak D, monitor Pak D. Ini laptop aku bermasalah Pak D. Bentar Pak D. Pak D. Pak D Sugi. Pak D. Bang Andi. Bentar Trendy ya, bentar. Ya, halo nih, halo. Saya bacakan ya. Iya, Pak D ini punya aku bermasalah. Di situ dikatakan alam taro ana arsalna syaitoni arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Silakan Uni. Ya, apa pertanyaannya di situ? Saya mau tanya, kami ini siapa ya? Kami adalah merujuk kepada Allah dan kekuasaannya. Menuju kepada Allah ya. Ini kami mengirim setan-setan gitu ya. Ya, Allah mengutus nabi, mengutus setan kepada mereka-mereka yang fasik. Dalam surah Al-Baqarah ya, Allah tidak akan membuat sesat seseorang kecuali orang itu fasik. Maka orang fasik memang akan diutus setan untuk bersama mereka. Sebagaimana roh dusta diutus oleh Tuhan Bani Israel di dalam mulut para nabinya. Tuhan Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama mengutus setan untuk menyesatkan manusia yang memang kalau di Islam orang-orang fasik, kalau di Kristen justru para nabi yang disesatkan. Oke, kita baca dalilnya. Ya, saya akan bahas tentang diksi ini ya. 1 Samuel 16 ya. Ya, banyak ayatnya. Oke, kita akan buka dalam ini ya. Pertama, kita akan baca dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Inilah Allah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah kecuali orang itu fasik. Siapa mereka yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yusiduna fil ard. Siapa mereka? Mereka yang membatalkan apa yang telah diberikan persaksian kepada Allah, tidak meneguhkan apa yang telah diteguhkan seperti Bani Israel. Ya, Pak D itu double Pak D. Double, oke. Nah, kalau kita lihat ya dalam surah Al-Baqarah, saya buka sebentar. Saya bukakan ini agak sedikit ya. Mulek. Handphone gua agak sedikit bermasalah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah saya tegaskan sekali lagi, inilah Tuhannya umat Islam. Ya, berbanding terbalik dengan Tuhannya umat Kristen yang ada dalam perjanjian lama menyesatkan para nabi tanpa alasan, bahkan dari kecil sudah disesatkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir dan lagi fasik, karena Allah tegaskan. Saya tegaskan, siapa mereka yang difasikkan oleh Allah, yang diizinkan fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Siapa dia? Mereka yang ketika Tuhannya Abraham membuat perjanjian kekal, yaitu hukum sunat, dan mereka akhirnya melanggar hukum sunat. Siapa mereka? Kristen. Mereka tidak bersunat. Kemudian mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Siapa mereka? Mereka yang membuat gap-gap di agama Islam. Mereka mengaku Syiah, mengaku Wahabi, Khawarij. Kalau mereka memutus diri mereka dari silaturahim, maka Allah izinkan mereka sesat. Tentu kalau mereka diizinkan sesat, yang diutus menyesatkan adalah iblis.
Nah, kemudian mereka siapa lagi? Mereka selanjutnya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi bukan hanya perkara kerusakan harfiah, tetapi juga kerusakan akidah. Orang-orang yang sok-sok membahas filsafat, tidak mengerti esensi Al-Quran, lalu menyelewengkan maknanya, orang ini akan menjadi sesat lagi menyesatkan. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengizinkan sesat orang yang fasik karena memilih fasik, tapi Tuhan yang menyelamatkan orang-orang benar. Bukan Tuhan yang mengizinkan nabi-nabi sesat tanpa alasan, bahkan mengizinkan orang sesat sejak dalam kandungan, bahkan memberikan dosa kepada bayi-bayi yang baru lahir tak bersalah dan tak bercacat. Inilah Al-Quran. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran, lanjut dalam surah Al-Lail ayat ke-9 sampai ke-11, ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Siapa mereka ini? Orang yang memilih fasik, orang yang memilih ingkar kepada Allah. Maka Allah, di-mute dulu. Maka Allah mudahkan orang ini untuk membeli nerakanya. Karena memang orang sesat itu membeli neraka dengan mengorbankan dunianya. Dalam surah Al-Lail ayat selanjutnya, Allah juga ilhamkan kepada manusia jalan ketakwaan dan kejahatan. Jadi tinggal kalian pilih, mau pilih sesat, mau pilih baik atau benar. Silahkan dipilih. Allah membantu kalian yang menolak Allah supaya menjadi lebih fasik dan berkumpul dengan orang-orang musyrik kafir di neraka jahanam. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Asy-Syams ayat ke-91 ayat ke-8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan untuk kalian yang memilih. Kemudian Al-Balad ayat ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Silakan kalian pilih. Lalu di sini Allah memiliki alasan untuk membuat orang-orang tersesat jauh lebih tersesat karena kalian yang memilih. Kalau kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11, sungguh berbanding terbalik. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Justru Tuhan Kristen sendiri yang mendatangkan kesesatan kepada manusia. Lihat, sejak lahir manusia sudah disesatkan dalam Mazmur pasal 58 nomor 3 sampai 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Kalau dalam Al-Quran, orang-orang itu diizinkan sesat, diutus setan kalau dia fasik. Dalam Mazmur, justru orang fasik dari lahir sudah fasik. Ya, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tuhan sendiri membuat ini. Bagaimana mungkin manusia dalam kandungan bisa memilih mau jadi sesat atau mau jadi fasik atau mau jadi baik? Dalam Islam jelas Allah beri petunjuk, Allah beri jalan untuk kau supaya makin fasik dan sesat. Kau pilih. Makanya Allah katakan, tidaklah Allah sesatkan manusia kecuali orang fasik. Tapi di Kristen fasik itu sudah menjadi keturunan dari bayi, dari kandungan. Bahkan Tuhan membiarkan manusia tersesat. Yesaya pasal 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Tuhan sendiri menegarkan hati manusia supaya tidak takut kepada Tuhan. Ada intervensi Tuhan di situ. Manusia yang semacam apa yang disesatkan oleh Tuhan dalam kitab kalian? Lanjut, dalam kitab kalian, ya, bahkan Tuhan menipu dalam Yeskiel pasal 14 ayat 9 versi BM. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Aku akan membuang dia daripada jalanku, umat Israel. Perbandingan terbalik dengan umat Islam, Tuhannya umat Islam, di mana Tuhannya umat Islam mengatakan tidak ada yang dibiarkannya sesat kecuali orang fasik. Itu dia yang berteman dengan setan, yang pemimpinnya adalah setan, yang nabinya adalah setan, dia mengikuti setan, menuhankan setan. Mereka itulah orang fasik. Surah Al-Baqarah ayat 26. Silakan. Oke, kita sapa dulu Bang C. Gus Gue Darwis, Bang C. Gue Darwis, Kristen Muslim. Bang Bingung, Kristen Muslim. Saya non Muslim. Muslim bang. Bang C. Muslim atau non Muslim? Bang C. Darwis. Bang C. Gue Darwis, Kristen atau Muslim tadi? Muslim. Oke, Muslim. lanjut. Bang Acang itu di mute dulu Bang Acang. Bunyi burung itu Bang Acang.
Atau Nah, menghindar saya dulu dari itu situ? tanggapi tadi kata Syekh. Oh, berisik kau berisik. Ah, Oh, malah Islam Selamat Revolution malam, isinya. selamat malam host dan Unirifa. Yang menanggapi siapa dulu? Trendy. Kalau Fandi yang suara berisik tadi itu dari dari akun si Trendy. Biarkan dia menjelaskan walaupun berisik. Ya, Biarkan karena dia yang ini nanggepin Iya, kok iya, iya, karena malah Anda berisik. Bukan Ya, itu yang dihalang-halangi, mengganggu berisik. Saya, Rifa, bukan saya. Ya Emang saya sudah, bisa kan ini stop? astagfirullah, ini kan dikasih kesempatan. Oke ya, saya tanggapi ya. Nah, tadi kau bilang Allah itu memberi kebebasan ya, memilih. Nah, rupanya Yes. kita membaca surat 6 ayat 125, Rifa. Di situ Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Oh, ya jadi iyalah. pilihan. Ya, Kok nggak ada pilihan? jadi ada pilihan. Dan Kok siapa kau yang menyimpulkan tidak ada dikehendakinya? pilihan? Kan Allah sudah katakan Allah memberikan dua jalan. Maka yang dikehendaki Allah siapa? Bagi yang fasik, telingamu kemasukan monyet ya. Nah, ulangnya ayatnya ya. Jadi tolong jangan pelintir Al-Quran kami. Ya, kalau kau bisa kutunjukkan Tuhanmu penipu. Ya, bukan membalas tipu, tapi Tuhanmu penipu. Aku bisa kasih ayatnya, tapi nanti aku balas dulu. Kau kalau mau melintir ayat kami, salah kau di hadapan kami ya, karena kami bukan orang yang nggak belajar kayak kau ya. Sudah ku bilang dari tadi ya, Allah itu memiliki kehendak. Bagaimana mungkin kau bilang dia Tuhan sementara dia tidak memiliki kehendak? Jadi menurutmu itu Adam itu salah karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak Tuhanmu? Coba aku tanya kau. Jawab. Adam itu tersesat, menyimpang karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak Tuhanmu? Ya kalau Adam ya kehendak sendiri lah, digoda sama si Berarti iblis. ada Nah, kehendak. jangan budaya. Oke, berarti Tuhanmu berkehendak nggak kalau Adam itu tersesat? Tidak lah. Berarti Tuhanmu gagal. Ketika Stop, Tuhanmu gimana? tidak, Stop. oke, dengarkan Stop. aku, dengar, Stop. oke, Stop bukan dulu stop, aku kamu. kata, Saya ada aku ayatnya, buktikan. stop. Bentar, Stop dulu, saya aku buktikan ayatnya. sebentar, aku Nah, buktikan dulu inilah Tuhanmu gagal. ketakutan. Nanti Jangan kau, ngomonglah. bukan ketakutan, kau sudah blunder. Kau bilang itu Tuhanmu ngomong. tidak, ya nanti kau jelaskan. Kau bilang Tuhanku tidak berkehendak Adam gagal, oke. Tapi ternyata Adam gagal. Tuhan kau berarti Tuhan yang tidak berdaya. Tuhan yang tidak menghendaki sesuatu, tapi kehendak itu tidak bisa dia jiwantahkan. Kayak gini kau mau berdoa kepada Tuhan yang kehendaknya sendiri tidak mampu dia inginkan, dia jiwantahkan, dia lakukan. Ngeri Tuhan kau ini. Berarti Tuhan kau itu adalah Tuhan yang tidak mampu mewujudkan segala kehendaknya. Kayak mana orang mau berdoa kepada Tuhan semacam ini? Tuhan yang ketika aku tak berkehendak Adam jahat, tapi ternyata Adam jadi jahat. Tuhan macam apa ini? Tuhan yang tidak mampu memenuhi kehendaknya. Tuhan gagal ini. Kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini karena dia adalah Tuhan. Itu esensi Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan, aku nggak mau loh si Adam tuh salah. Tapi dia salah. Nggak tahu lah aku. Tuhan macam apa ini? Tuhan nggak ingin anak ini aku mama ya. Aku nggak pengen anakku jatuh. Bisa aku buat anakku nggak jatuh. Ku bikinlah pagar, ku halang-halangi dia jatuh, ku upayakan supaya dia nggak jatuh. Tuhan kau, aku nggak malu si Adam tuh mati masuk neraka loh. Tapi justru dibuatnya lah pohon pengetahuan baik dan buruk, diciptakannya ular yang cerdik, akhirnya dilarangnya pula Adam. Tahu-tahu Adam salah, dia nggak bertanggung jawab. Tahu-tahu di abad pertama dia mati bunuh diri bertanggung jawab atas dosa Adam. Ada ini aku bilang mohon maaf nih, ini Tuhan atau mak-mak labil? Hah? Ini Tuhan macam ini yang kau imani, yang kau tawarkan kepada kami nih. Mohon maaf lah ya, nggak usah aku bertuhan kalau ada kayak gini Tuhan. Dia berkehendak, tapi nggak mampu mengikuti kehendaknya. Pulang kampung lah dia ya. Mending aku jadi sendiri aja, nggak perlu banyak Tuhan aku. Ada musik siapa ya? Nih ada musik nggak tahu nih. Marlon nih, ada Marlon musik nih. Nah, boleh ketanggapi. Lanjut kau tanggapi. Oke ya. ya Marlon Kristen atau Muslim, Bang Marlon? Buka mute-nya dulu, Bang. Habis itu ditutup lagi. Bang Marlon Kristen atau Muslim? Bang Marlon. Dibuka mute-nya, Bang. Ya udah lanjut. Oke ya, sekali lagi ya, di surat 6 ayat 125 ya, di sana jelas tertulis bahwa Allah ya menyesatkan siapa yang dikehendaki.
Itu masalah kau akui tidak akui itu urusan Rifa ya. Sejak kapan Gitu. kami pernah membantah It's Al-Quran okay. kami kayak Oh, kalian? Kau ini kepanasan, barusan ngomong satu kalimat kok kepanasan. Soalnya kalau Tadi kau ngomong belum saya terus. kemana-mana, saya udah diam aja. Ya diam dulu gantian, ge. Jangan Ya kepanasan. kau udah salah, masa aku biarkan kau salah? Kalau ke diskusi itu kayak aku gini. Oke, kau bacaan, kau bacaan. Ini Ayo, nih, kau kau baca. Ini kayak gini nih. Oke, ya. Kalau nunjuk tuh kayak Inilah gini. ketakutan. Kok takut sama kau? Pendeta kau 10 orang kesini nggak takut aku. Jangankan pendeta kau. Yesus turun ke sini ku debat dia. Sebab akibat. Nggak ngerti dia sebab akibat. Nggak ngerti dia Pak De. Udah dibilang. Apa Aku udah bilang sebabnya tadi. orang itu dibiarkan Ustaz tahu semua, hadapin saya sini. Itu, Bang. Ayo sini. Jangan gede-gede ngomong. Apa kau trendy ada? Itu tidak Kayaknya ada. hak pilih. Ini kau baca ini. Kau baca ini ya. Doa awal itu hanya satu dari 73 golongan. Ah ya udah suka kau lah suka kau. Iman kalian itu. Kau baca. Apalah kau ini? Yeskiel pasal 14 nomor 9 kau baca ini. Jika Bukan seorang kita, nabi Ma. ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Nih, aku akan membuang dia daripada umatku. Nggak bisa kalian lagi manusia memilih. Nah, bahkan dah aku bilang, kalau Tuhan yang membiarkan manusia sesat sejak lahir, itu adalah doktrin kalian Kristen. Kalian yang percaya manusia sudah berdosa dari lahir. Nah, dalam kitab Mazmur bahkan dikatakan, ya ini ayatnya jelas ini dalam kitab Mazmur, dari lahir orang fasik telah fasik. Aku udah jawab tadi. Justru di situ Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dalilnya apa lagi? Bahwa kami bebas memilih. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Bahkan aku tambahkan lagi dalilnya. Tidaklah Allah menyesatkan satu orang kalau orang itu kecuali orang itu fasik. Kau lagi framing agamaku. Nggak bisa lah aku biarkan kau memframing. Ya kecuali kau punya tulisan dari ulama yang mengatakan Tuhan ini suka-sukanya aja kayak Tuhanmu. Kalau Tuhanmu betul, banyak yang terpanggil sedikit yang kupilih. Udahlah banyak yang dipanggilnya sedikit yang dipilihnya. Suka-sukanya aja. Yang disesatkan sama dia, ditipu sama dia. Kau samakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Kalau Tuhannya umat Islam, itu ada sebab akibat. Sudah dikatakan, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang fasik. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke-26 sampai 27. Nggak paham kau kan? Ada aja. Sudah, boleh saya tanggapi. Kalau kau masih mau ngomong dulu lah. Kapan giliran kita nih? Ini katanya dia mau debat Yesus nih. Gimana nih? Kapan giliran kita nih? Siapa lagi yang mau bicara? Diam kau dulu Trendy. Bingung. Kau mau bahas yang mana? Tema apa yang kau mau bahas? Ya sudahlah ya, emang ini mah grup sampah. Saya nggak boleh menanggapi namanya. Udah saya turun ya, maaf ya. Kau dengan kawan Kristen kau aja saling bertengkar. Goblok semua kayaknya. Kau lah yang goblok. Kawan kau aja nggak, kalian aja berdua kemasukan Roh Kudus berdua. Kayak gitulah kalau kemasukan Roh Kudus ya. Berdua aja kalian sama Kristen. Saya tanggepin kok. Ya kau dengan kawan kau aja berantem berkelamin kalian berdua. Kalian udah berdua sweet dulu. Mana yang mau menghadapi aku? Berdua kalian sweet dulu. Atau berdua kalian maju dua-duanya. Malam Rifa, malam. Apa? Tadi saya anggap kamu guyon ya. Kamu bilang mau nantang Yesus debat ya. Saya anggap aja itu Jangankan guyonan. kau, aku bilang Yesus turun ke sini akan kutanya sama dia. Betul nggak dia mengaku sebagai Tuhan? Enggak. Aku anggap Guyon, itu serius aku. candaan. Enggak, Sekarang itu saya bukan tanya. candaan. Itu Oh, serius. Iya, Oh, jadi kan mau kalian nantang yang bilang. Yesus. Nantang Iya, aku Yesus. tantang. Aku tantang Tuhan kalian membuktikan ketuhanannya. Sarah dimi dulu. Dengar ya. Berkali-kali umat Kristen menyatakan Tuhannya sering turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Murtadin jumpa Yesus di Ka'bah. Murtadin digendong Yesus ke toilet. Murtadin ketemu Yesus pakai kolor kaki kotor. Ku tantang Tuhan kalian. Suruh dia ke sini untuk debat sama aku. Buktikan dia Tuhan. Hari ini aku Kristen kalau itu terjadi. Ya, itu nanti bisa dianulah ya. Saya mau bertanya di sini. Oke, tadi kan Rifa bilang Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen itu beda. Jelas. Beda banget memang. Kita Beda, pun Tuhanmu manusia terkutuk di tiang salib. Tuhan kami Allah, Tuhan yang tidak pernah ternistakan. Iya, nggak apa-apa. Lu mau bilang tersalib, lu mau bilang apa? Maksudnya gini Rifa, terkadang saya melihat dari komal-komal kalian, teman-teman API gitu ya, membuat satu kebenaran berdasarkan menyalahkan
ajaran orang lain. Itu yang pertama. Dan dengan seperti itu Kenapa kalian kalian terlihat ini benar. masuk kalau nggak curhat, kalau nggak framing? Tahu nggak arti kebenaran itu apa? Oke, sekarang kan Apa saya definisi lagi ngobrol. kebenaran? Rifa, saya Di depan izinkan saya bicara ngobrol. salah saja saya nggak izinkan. Apa arti kebenaran dulu? Jangan kau banyak cerita dulu. Kau definisikan dulu kebenaran adalah bla 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 bla. Ibu dosen tidak suka. versi Kebenaran adalah kesesuaian Uni. data dan fakta. Tuh, pintar, Bang kebenaran Andi. Murid Uni Ibu. dan kami itu beda, Uni, beda banget. Karena udah jelas Makanya- pengajarannya pun beda gitu loh. Itu tidak perlu kau Agamamu- jelaskan di sini. Di sini jangankan aku, agamamu, bayi baru lahir juga tahu agamaku. kita beda. Kok itu yang kau ungkap di sini? Nah, ya udah. ini orang. Karena beda, bagaimana mungkin kau bisa menjelaskan kekristenan? Kok curhat? Kalian Kristen-Kristen yang naik ke sini ini, kalau mau curhat nanti kalau aku buka komal cek kodam. Nanti aku cek kodam nanti, jangan sekarang. Aku lagi mengajarkan kalian apa definisi benar, bagaimana cara menentukan yang benar, bagaimana supaya tahu kalau kalian itu salah. Nggak ada di sini baik buruk, tapi benar atau salah. Tadi temanya adalah Tuhan Kristen menyesatkan versus Tuhan Islam menyesatkan. Ternyata setelah kita telusuri dalam kitab kalian, justru lebih ngeri Tuhan kalian. Tuhan umat Islam ada sebab akibatnya. Menyesatkan yang dikehendakinya ya ialah dia punya kehendak. Namanya juga Tuhan. Emang Tuhan kalian tidak bisa berkehendak dari dirinya sendiri. Tapi itu semua adalah kehendak Bapa di surga. Beda Tuhan kita. Tuhan umat Islam berkehendak. Tapi kehendak Tuhan Islam sudah Tuhan Islam katakan. Allah Azza wa Jal katakan, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Bahkan tidaklah Allah menyesatkan seseorang itu kecuali orang fasik. Tapi Tuhan kalian dari dalam kandungan manusia sudah fasik. Dari kalian berdosa secara doktrin bayi-bayi sudah berdosa. Andai ada bayi meningsoy di awal-awal lahirnya, baru dia oe, oe. Mamanya Hindu, bapaknya Buddha, meningsoy gara-gara kepatok ular anaknya, masuk neraka. Kenapa? Belum ditebus darah Yesus. Karena seluruh manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Ini beda agama kita. Terima kenyataan. Kalau mau membantah, bantah pakai data. Oke, saya sapa dulu Bang Delas sama Roni. Kristen atau Muslim abang berdua ini? Bang Roni, Bang Delas, Kristen atau Muslim? Islam bang. Wah mantap mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bang Roni, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen apa brother? Kristen Protestan. Oke, Amoy datang lagi. Amoy, diam dulu Bang Roni ya. Ini Amoy ini udah lama ini dikutunggu-tunggu. Apalagi Amoy? Nenek sihir mulai apa? Mulai menikah. Nenek sihir kau. Sadar kau sadar udah tua kau, nggak muda kau udah tua. Amoy kau diskusi aja Udah lah tua kalau kau mau udah kempot kau. Amoy diskusi aja kalau mau diskusi. Kenapa sih kau selalu marah-marah? Biarin dulu sedikit Nikah aja aku dia. sama Yoga baru tahu kau ya. Ku aja si Yoga nikah ya, rasa baru tahu kau jadi kakakku kau. Ku telepon si Yoga, lamar aku Yoga. Sekarang juga. Udah nikah kempot kau sadar kau setan, sadar kau. Kempot pun aku kalau adikmu cinta sama aku kemana? Sadar Yoga. diri kau. Ku telepon Yoga dulu ya. Halo Yoga. Sayang. Nikah kita, Dek. Kapan, Dek? Tapi kau singkirkan si Amoy dari keluarga kita ya, sayang. Mati Baik. mati kau setan. Bagilah dia sedikit itu duit. Sesat kau setan Iya. kau. Mama kita kayak mana? Ada obat loh untuk sakit gula ya. Nanti aku kirim ya. Oke, Yoga. Kapan kita menikah? Di masjid atau di gereja? Kan nggak mungkin gereja kalau udah Islam kan. Ya, salam dulu sama kakak iparku si Olan ya. Oke, Olan. Astagfirullah. Kayak mana kalau kau bilang aku kempot kalau si Yoga jatuh cinta sama aku? Yang mau menikah kan dia. Yang menjadikan istrinya kan aku. Aku yang mau dinafkahinya. Apa pula kau? Kau udah punya anakku dari dia. Kau tengok nanti anak kami lucu-lucu. Gak bisa kau lagi marah. Ini ada yang dua, sapa dulu. Udah Kristen berdua itu.
Mbak Sarah Kristen kan? Mbak Pak D, Sarah, kan? silakan Pak D. Kau dulu nih, Uni dulu. Kak Amoy, Kak Olan, yang sabar ya kakakku. Memang awalnya kalau ipar dengan kakak ipar tuh berantem dulu. Nanti kalau udah ada keponaanmu lahir ya kan, wajah ganteng Yoga sama wajahku yang cantik bersatu padu kami. Lahirlah anak-anak yang tinggi kayak bapaknya, manis kayak mamak, pintar kayak mamaknya ini kan. Diinjilinya kau nanti. Sabar ya dulu kakak iparku. Berjumpanya kita nanti. Ku ajak kau ke Padang. Silakan Kak Sarah, silakan. Dari izin Bang Zuma loh, kata Bang Zuma dia jadi saksinya nanti. Ya jadi walinya deh. Pak D jadi wali nanti. Sengaja lah kalian. Aku yang Pokoknya, jadi pagar betis ayu, apa namanya? pagar Nah, betis ayu. dia. Pagar ayu. Jagain kado dia nanti. Karena Yoga duitnya kan banyak. Nanti kami ngundang lah kau Olan, kami undang kau nanti. Tapi kau pakai baju couple ya. Aku suka warna pink, pakai baju pink kau. Ajak edak-edakmu semua pakai baju pink. Biar ku belikan kalian nanti baju ulos nanti. Biar kalian bolehlah kalian nari tortor nanti kalau kami menikah. Amoy, salam sama mama mertua ya, Olan. Aduh, sampai segitunya kesurupannya. Kalau saya nggak jadi pagar betis. Kalau saya sebagai apa ya? Pengamanan, Gua jadi ini Bang aja Andi. deh. Pengamanan. Enggak, gue jadi menyanyi di panggung. Saya nggak akan berhenti kalau nggak mati lampu. Pokoknya 70 album. Kalau nggak rubuh itu panggung, saya nggak berhenti nyanyi, bener. Bang Andi, aku mau titip Sinanggar Tulo itu ya. Sinanggar Tulo yang kayak gitu ya. Pokoknya semua lagu gue bisa. Olan, sabar-sabar hatimu. Ntar lagi itu ya. Oke Kak Sarah silakan. Emosi kali kakaknya tadi itu. Emosi dia tak terbendung itu, pecah pembuluh darah itu. Iyalah, siapa yang nggak emosi? Punya adik ipar semanis aku, terkalahkanlah dia di hati adiknya nanti. Pastilah kalau aku minta apa dibelikan sama adiknya. Dia pengen nggak? Aku bilang, abang jangan bang, kan lu panggil abang kan nanti dia kalau udah jadi laki kan. Janganlah bang, jangan belikan si Olan itu. Dia masih Kristen soalnya bang. Kau lihat kan dulu bang. Jadi kata si Yoga kan, dia udah panggil Riva lah sama, panggil adik dia sama aku, adik Uni kan, adik Uni. Janganlah kayak gitu sayang, katanya kan, itu kakakku itu. Iya, tapi kan dulu ingat kau permusuhan kami dulu, katanya kan. Kan si Olan ngamuk-ngamuk dikit-dikit sama Olan. Pokoknya dijambak-jambak tembok sama si Olan. Tidak, kata si Olan. Astagfirullah. Nggak tahu kok Olan, perempuan muslimah ini lain karismanya di depan laki-laki yang mantan Kristen loh. Kalau Wajah-wajah kakaknya seperti ini kan kami kita ini. gini kita kan bentuk panitia nih. Kalau kakaknya bagian apa dia ya? Dikonsumsi atau di bagian amplop? Janganlah megang amplop dia, dimasuknya dalam tasnya dia nanti duitnya semua. Gak boleh ya. Olan kau nanti Olan, bagian dapur aja kau cuci piring ya Olan. Kami nanti kan pakai nasi padang tuh, ada rendang. Kayak bawang putih, bawang merah kayak gitu ya. Gak apa-apa lah Olan di belakang aja. Jadi si Olan nanti di belakang cuci piring ya kan. Kakak-kakaknya yang baik semua aku belikan baju seragam. Giliran si Olan kenapa gak pakai baju seragam? Percuma pakai baju seragam, dia mau cuci piring dia, aku bilang kan. Ya kan Yoga, kata aku kan. Gini belakang. Ya kan Yoga, kataku. Iyalah, mau kayak mana lagi, aku udah cinta aku sama kau Uni, katanya kan. Bisa. Tak bisa aku lagi menolak semua permintaanmu. Jadi kayak mana? Ada dengar Yoga di bawah dari tadi nih. Ya, aku bilang gini kan, mama kita kayak mana Yoga? Aku bilang, ajak mama kita ke rumah kita yang mewah itu dulu. Si Olan kemana? Jangan dibawa si Olan. Suruh dia tinggal sama lakinya.
Iya yoga katakan mama kita mama kita ajak jalan ke Singapura, jangan kau pelit-pelit yoga sama mama, aku bilang kan. Tahu-tahu mamanya pula sayang sama aku karena aku adalah menantu solehah ya kan. Dilihat si Olan mukanya kayak setan, marah-marah terus. Kalau aku, mama gimana udah makan mak, assalamualaikum mama, aku pijit-pijit lah kaki mertua aku kan. Mama jangan makannya macam-macam ya, mama jangan makan babi lagi, tengoklah mak, kata dokter mak, sakit gula itu karena banyak makan babi. Kata si Olan, datang si Olan, jangan percaya mak. Shh, Olan, diam kau kataku. Olan, diam kau Olan. Kayak kejadian beneran. Yoga, abang kataku, bang kataku, usir perempuan durjana itu dari rumah kita kataku. Mau diganggunya mama kita lagi nonton film Detektif Conan kataku. Ada filmnya tadi kuputarkan. Datanglah si Olan, buka pintu kata si Olan. Aku buka pintu kan, bayar utangmu dulu Olan. Utang kau sama yoga kan? Ini kalau eda-edanya lain, eda-eda yang lain udah baik sama aku. Bawang merah ini, bawang putih bawang merah toba. Ya kalau si eda-eda yang lain udah baik sama aku karena edanya kan, kurasa sih, kupikir si Ripa ini penyesat lo dulu lo, jahat kupikir. Ternyata baik kalinya dia katanya kan. Contohnya apa? Iya datangnya ke rumah, dibawakannya lah aku emas 5 gram. Si yoga lah yang belikannya kan. Aku bilang gini, kau beli sini duitmu dulu, pura-puranya aku yang beli kataku. Tapi jangan kau kasih si Olan ya kataku. Makin sakit lah hati si Olan kan. Aku bilang begini sama Olan, rasakan kau telah bermusuhan denganku wahai wanita durjana, rasain kataku. Nah, ini naik lagi dia. Manusia kau. Jangan bentuk kau, sadar kau dulu, udah tua kau. Mana tua aku. Salam buat mama kita ya Olan. Hantu kau, toh kau. Manusia kau. Jangan gitulah kakak. Janganlah Berkaca kakak kau dulu. gitu kak. Cantiknya aku kata yoga. Tuh, cantiknya aku kak. Cantik Nah, kak. kau Tanya. Kak. Nanti kakak nggak boleh minjam duit sama yoga lagi ya kak. Kalau yoga udah menikah denganku, jangan kakak pinjam. Jangan kakak pinjam lagi duitnya yoga ya. Jangan kakak pinjam mobil yoga. Jangan kakak sentuh-sentuh harta benda kami ya. Kakak kalau seandainya lebaran nanti kakak duduk di luar aja, biar keluarga yang lain di dalam. Kakak duduk di luar. Kakak nggak boleh masuk ke rumah kami berdua. Oke, awas kakak ya. Pokoknya kakak, aku nggak benci samamu. Kau kan kakak iparku. Nggak boleh aku diajarkan dalam Islam nggak boleh membenci. Tapi mohon maaf, nggak boleh. Tapi anakmu boleh masuk ke rumahku, kasih dia THR. Anakmu datang ya kan? Mintalah dia THR om katanya sama yoga kan. Kasih anaknya si Olan 1 orang 1 juta. Aku bilang kan, iyalah kata si yoga terpaksa lah kan dia ikut sama bininya. Iyalah katanya, kasih 1 juta. Anakmu berapa Olan? 2 kan? Kasih 1 juta. Terima kasih tante katanya sama aku. Makin sayanglah anakmu sama aku. Giliran si Olan makin dicobeknya bajunya, diambilnya hati adekku, mamaku, eda-edaku, abang-abangku, sekarang anak-anakku. Aku bilang, kelembutan mengalahkan kejahatan sepertimu wahai wanita iblis kataku. Si yoga langsung berisi. Aku bilang sama kau Olan, jangan kau lawan dia punya Roh Kudus itu katanya. Habis kau Olan. Olan naik ke sini, banyaklah minum air putih. Ku tengok kau marah-marah terus. Aku takut kau sakit loh, Olan. Kakak iparku. Sayangnya kau sama dia. Sayangnya kau sama dia. Kan kakak iparku, sayang aku. Kayak mana? Umurku baru 37 Olan. Orang-orang 37 kayak aku nih memang nampak muda emang. Apalagi aku nih memang wajahnya manis-manis kayak gini. Kayak mana nggak bisa dihalangi cinta kami Olan. Janganlah kau halangi cinta kami. Adalah cerita cinta kami dihalangi oleh kakak. Kayak gitu jahat kali kau. Kayak ada Yonatan Nandar nih. Gak mau membiarkan adiknya bahagia ya.
Iya, payah kalau udah jatuh cinta sama aku bilang. Kan aku nggak bisa memaksa orang jatuh cinta apa enggak sama aku. Kalau Yoga udah jatuh cinta sama aku, janganlah kau marah Olan. Apalagi nanti kan, ternyata aku kirim kalau obat. Bagaimana kalau Olan kita jodohin sama Luka Tambunan? Ini bahkan ini. Sadar diri kau. Sadar tengok bentuk kau. Berkaca kau jangan di air yang keruh. Berkaca kau tuh kaca di rumahku besar-besar itu. Berkaca kau dulu. Tengok bentuk kau. Setan kau. Setan kau tau kau. Gak manusia kau tengok. Hah? Aku bidadari memang. Peok kau. Itu kau cantik kau. Mana ada peot Penyesat kau. cantik. Hantu kau. Hantu kau. Kakak, nanti sakit jantung. Woi, turun kakak. lagi dia. Naik doang marah-marah. Turun lagi. Ah, kakak lucu ya kalau marah, gemes kakak nih. Nggak bisa Biasalah begitu. kakak iparku. Itu kan juga Nggak, kakak kakak iparku ipar lah, yang- baik-baikin lah. Kak ipar jangan gitulah ya. Kakak mau adik kirimkan apa dari sini kakak? Kakak adik di Ternate mau adik kirimkan batu bacan buat kakak 1 kilo, 2 kilo buat lempar muka kakak. Mau? Jangan kayak gitulah. Kakak ipar itu kayak mana nya? Kakak ipar itu. Ajaklah dia beli skincare. Ajak dia ke salon, perawatan. Ini Bang Zuma ketawa-ketawa ini dari tadi. Udah dimarahi aku sama bosku udahlah. Bercanda. Dimarahi aku sama bosku tuh. Iya. Nggak bercanda ya Allah. Senang kali di Bang Zuma tadi kumpul semua nenek-nenek sihir itu. Gue dimarahin gue. Udah gue nggak mau bercanda gitu dimarahin gue udah. Gue punya pawang tahu. Astagfirullahalazim. Bercanda ya elah, bercanda doang. Lagian si Olan marah-marah terus. Digituin biar dia tuh semakin ini. Maaf ya, bercanda. Buat Itu si semua Olan yang masih ada di mana gadis nggak sih? Kakaknya masih gadis dia. Mau Kalau bangun si Olan masih gadis, kebetulan Luka Tambunan. Luka Tambunan juga masih bubuyangan gitu loh. Udah jangan gitu. Udah nggak boleh gitu. Udah bagus nih Amoy sini. Olan ngomong baik-baik sini yuk. Jangan bercanda. Amoy sini Amoy. Udah kita serius. Habisnya dia lo kayak gitu tadi ngamuk-ngamuk nggak jelas, candain lah. Enakin lagi yang mau bertanya jawab aja, diskusi lintas agama aja udah. Jadi perkara pula aku nih. Astagfirullahaladzim. Amoy sudah lah marah-marahmu Amoy. Sampai kapan kau marah-marah kayak gitu Moy? Kau marah-marah sama aku nggak berubahnya. Masih kayak gini-gininya aku. Lagian pun kau marah-marah sama aku, tambah kuat imannya si Yoga. Udah ya. Janganlah. Udah. Nggak boleh. Panggil baik-baik coba calon. Nggak boleh. Cari masalah aku nanti udah. Panggil baik-baik coba. Panggil baik-baik. Iya ya udah. Olan kalau mau ngomong bagus-bagus di sini. Dia bagaimanapun juga kakaknya Yoga tuh sayang juga sama dia tuh. Dia aja yang nggak sayang sama Yoga itu. Ini aja bagus-bagus. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah menghujat. Nggak usah pakai kata-kata kasar. Biasa aja. Bicara baik-baik di sini. Olan. Tambah sakit hatimu nanti kalau kau ajak aku bercanda. Sakitnya nanti kalau kayak gitu. Iya lagian kau banting-banting di situ sumbing pancimu. Udah nggak usah. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh nih bisa nih direkrut Indosiar nih. Enggak lah, aku bercanda tadi tuh. Enggak semua orang suka lah sama candaanku. Ya udah. Ya Kak Risma, silakan. Ya Risma. Jadi mute dulu Bang Filipus. Sekeluarga lagi orang ini datang. Udahlah, apa yang biar ku hadapi sudah. Silakan Kak Santi dan Kak Risma, silakan ada yang mau disampaikan.
Nggak mau. Hah? Ngapain pula naik aku? Allah Tuhan. Ibu? Nggak mau. Halo Ibu. Ya udahlah, ya udah. Kalau nggak mau Ibu nggak apa-apa lah, nggak dipaksanya Ibu naik ke sini. Kami nggak maksa Ibu naik ke sini. Nggak bisa Ibu turun, Bu. Halo Bu Risma, bisa nggak Ibu turun? Oke, Santi. Santi Ya, Waalaikum. Muslim atau non Muslim? Muslim lah, kan pakai jilbab. Oh, nggak lihat saya Bu, nggak lihat. Ya, ada yang mau disampaikan Kakak? Asik. Aku suka sama Uni Rifa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin. Udah gitu aja. Maaf ya, saya mau turun ya. Iya itu, iya. Suka itu lempar kayak paus satu sama Uni gitu. Ya nanti ya. Gitu. Makasih toh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ustadz Filipus. Izin dulu, Aki Sugi, ini ada Pak Pendeta mungkin ya. Kalau nggak salah beliau ini pendeta, Pak Pendeta Martin. Silakan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Pak Pendeta Martin. Nggak mau ngomong rupanya. Silakan Uni, coba Uni yang nyambut. Ya, halo Pak Martin. Salon. Bang Zuma kalau sudah mau mantau kabarin ya Bang. Pak Martin, halo. 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 Udah nggak ada suaranya. Pak Martin nggak ada. Turun kan ada musik soalnya ini, bahaya ini. Bang Filipus. Halo Bang Filipus. Hadir. Itu adsense-nya sudah saya balikin lagi ya ke ke channelnya Bang Filipus. Oh ya udah ya. Jadi adsense-nya ke sana. Karena sama saya pun nggak tergarap perangkat saya itu ngadat. Gitu ya. Jadi nggak bisa ngadat, nggak kuat. Tapi saya live jarang ini loh, jarang monet. Saya aktifkan monetisasi. Aktifkanlah. Ya udah nantilah. Tapi Ya, ada berapa diaktifkan. tadi yang saya? Sekarang live-nya pakai laptop gitu. Enggak lah, saya rekam TikTok pakai HP gitu. Double HP, double tripod. Oh gitu. Ya nggak ada laptop, saya mana laptop bisa beli laptop. Ini HP aja dikasih sama YPM, sama Gramo Alam. Gini aja, Aki Filipus direkam, terus diupload, tapi caranya dikasih pembukaan, kasih akhiran, gitu kayak Ali Musa itu yang nonton banyak-banyak tuh. Rekam pakai apa? Aplikasi? Iya, pakai tangkap layar itu kan ada itu. Tapi RAM-nya apa saya nggak mampu itu. Izin disapa dulu ya, Bang Didi, Kristen atau Muslim? Bang Didi. Assalamualaikum Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa di bawah dulu Bang ya, biar teman-teman Kristen yang lain ya. Ya mantap aja, salam aja buat semuanya. Salam Ya sekali. Bang, makasih Bang. Ya. Oke. 3 slot ini untuk nonis aja Bang Andi Ahmad biar membangkan. Astagfirullahaladzim. Aku kemarin yang ngakak itu apa? Uni mempraktekkan kalau di sidang itu, wah saya ngakak di bawah itu.
Lucu banget itu. Ya bahaya lah mereka. Bahaya mereka lo Pak D. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Arahap. Halo Bang Arahap. Assalamualaikum. Islam Kristen Bang Arahap. Islam aku. Masya Islam Allah. aku, Kalau Pak. yo. Kalau Arahap itu banyakan Muslim sih memang. Iya, saya dari ujung Batu Rokan. Oh mantap, dari ujung Batu. Sama-samanya kita orang Riau. Iya Pak. Iya Pak D. Oh, udah kenal sama saya? Udah sering nonton aku Pak D. Jangan Ya udah Bang keras-keras Arab, ada Bang izin Andi. ya Bang Arab. Ini agak berisik tempatnya Bang. Banyak yang tutup teman-teman. Ya udah aku turun ya Bang. Makasih lah ya. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Izin di Rumbe cepat- Pak D ya, Rumbe, salam kenal Rumbe. Izin ya untuk kawan-kawan muslim kalau bisa kita cepat karena kita mau naikkan teman-teman Kristen supaya dialog dengan kita. Ini Bang Kri tadi Kristen juga ya? Muslim juga dia beliau? Muslim. Bang. Ya izin Bang langsung dibawa aja Bang ya. Assalamualaikum Bang Kri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat yuk supaya Amoy tadi naik lagi. Itu calon ini juga apa ya calon udahlah. Calon mualaf. Pak. Amin ya robbal alamin amin. Biasa kayak gitu loh, Casugi. Yang keras-keras terhadap Islam itu biasanya mualaf. Oh, banyak yang kayak gitu. Ya termasuk ini yang di atas saya ini kan dulu keras itu sama Islam itu akhirnya mualaf dia tuh. Tanya aja kalau nggak percaya, kayak mana bencinya sama Islam itu. Benci itu kan singkatan dari benci benar-benar cinta. Iya. Atau berakhir dengan cinta. Gitu loh. Rata-rata orang-orang yang membenci Islam itu karena memang mereka belum tahu aslinya begitu. Saya pun memang sebelum tahu aslinya Islam itu saya sudah masuk Islam ya walaupun belum dapat hidayah lah. Artinya masih menyelidiki. Tapi setelah mengetahui Islam ya nggak balik lagi saya. Alhamdulillah sudah 14 tahun sudah bukan mu'alaf lagi, sudah kadaluarsa. Allah masuk 14 tahun. Berapa lama itu pura-pura jadi Islam tuh? Cuma 3 tahun doang Pak D. 3 tahun kok cuma? Gimana sih? Iya, itu makanya kan saya banyak orang yang mengatakan dia bukan mu'alaf asli katanya, bukan mu'alaf muslim dari lahir. Masa iya kata muslim mu'alaf kok bisa ngajar di madrasah kan begitu. Saya malah bersyukur begitu kalau ada yang menganggap saya begitu kan. Karena artinya saya orang lain kan kalau dicurigai itu marah gitu. Saya enggak, saya bersyukur karena orang Islam itu akhirnya waspada begitu dengan penipu, dengan orang-orang yang hanya mencari tahu. Karena begini loh, saya berhasil mengelabui orang Islam selama 3 tahun itu. Setelah dapat hidayah saya malu justru menyesal gitu. Masa sih orang Islam itu kecolongan dengan perbuatan saya. Saya rasa izin Bang Filipus ya kita di mute dulu. Ini Bang Agus sama Agus ini. Aduh, Bang Agus Kristen atau Muslim Bang Agus? Berisik sekali. Oke, Bang Mbak Black Rose ini Kristen atau Muslim? Dibuka mic-nya Black Rose. Silakan teman-teman Kristen naik ya, typing dulu ya di bawah aku Kristen. Black Rose dibuka mute-nya dong. Oke, diturunkan ya, sudah 3 orang yang panggil. Diturunkan aja. Silakan teman-teman Kristen yang mau menunjukkan taringnya, silakan kirim permintaan kalau ada taring. Irma Seiga, coba ini mungkin Kristen ini. Ini yang naik kebanyakan lulusan STT ini, STT Nias, para kali. Irama. Ya. Ya, Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen. Ya, salam kenal Bang, salam toleransi. Salam toleransi. Ya, ada yang mau dijual Bang, biar kami beli.
Sorry. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan mungkin kayak gitu atau kayak mana? Silakan Bang. Ikut aja Bang. Karena kita baru masuk juga ini, kita lihat ada diskusi-diskusi. Perhatikan aja. Baru buka juga tadi nih. Oh gitu. Ya, abang naik mau bertanya atau mau ditanya bang? Mau ditanya. Keren nih, mau ditanya nih. Keren. Boleh bertanya bang? Waduh, pegangan nih aku, jatuh nanti. Bener nih, boleh ditanya nih bang? Boleh. Oke. Di dalam Matius 4:10 bang, Yesus itu berkata kepada iblis, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti." Pertanyaan saya, itu tertulis di mana bang ada iblis disuruh nyembah Tuhan bang? Macet. Macet terlalu tinggi sih pada Sugi. Yang rendah-rendah aja lah pada Sugi. Kamu pula dia. Jangan langsung ke jantung Pak De. Itu maunya kayak layang-layang, diulur dulu Pak De, pelan-pelan. Katanya mau ditanya, Katanya mau ditanya. Ya udah aku kasih pertanyaan. Ya udah kita bahas ini lagi Pak De. Silakan. Mengenai STT Nias ini. Kita viralkan terus ya. Sambil menunggu yang mau diskusi, yang mau menanggapi bahwa STT Nias ini setelah terkuak kedoknya indikasi terduga mengajarkan kebencian, semua file-filenya, websitenya itu dihapus seketika gitu. Websitenya nggak ada lagi Bang Andi? Dihapus, di-delete, nggak bisa di-download lagi. Gitu. Yang khusus Islamologi kan? Iya, itu udah nggak ada lagi. Iya, kalau itu iya. Kirain websitenya pun hilang, enggak? Websitenya masih ada, cuman masih ada. yang isi-isinya itu loh. Iya, detail-detailnya udah nggak ada. Itu pas kita gebrak tadi di tempatnya Bang Faruk itu hilangnya Bang Andi. Bahaya ini katanya kan. Cepat hapus, bahaya ini. Wah, panik mereka Bang Andi. Ya Parno. Bahaya nih. Parno lah. Iya. Salahnya sendiri. Terkuak kedoknya Pak De. Betul. Makanya selama ini kalau ada yang sebagian ya, nggak secara keseluruhan yang title-nya itu sarjana teologi, makanya sering berkiblat ke si Christian Prince, kepada Islamofobia itu. Jadi dasar ilmunya itu dari luar negeri semua gitu. Jadi referensinya kepada pembenci-pembenci Islam. Pinter juga dia berguru. Masa ada kampus kayak gitu ya? Hebat kali dia itu. Tapi bukti-buktinya coy kami udah dapat semua ya. Lu santai aja di situ. Tunggu aja nanti kami akan aksi. Ya. Semoga secepat izinnya dicabut. Ini Kemenak Dirjen ya. Binmas Kristen yang mengeluarkan izin ya. Mudah-mudahan sampai ke telinga beliau-beliau ini gitu. Kenapa sekolah tinggi kayak gini diberi izin operasi? Kenapa salah satu mata kuliahnya Islamologi itu menista, membenci Islam, mengacak-acak isi Al-Quran, mengatakan Islam radikal, teroris, surat Al-Fatihah dia acak-acak, lafaz Allah dimainkan, pakai logo ular. Parah ini kampus kayak gini. Ternyata tidak mengajarkan toleransi, tapi mengajarkan kebencian.
Dan dibekali Allah dibilang, jangan Ya. lupa juga Allah dibilang iblis, Lucifer ya, 66. Iya. Dibekali kebencian, dibekali misionaris gitu. Supaya nanti setelah menjadi sarjana teologi, dia mencari mangsa gitu. Nah ini yang kayak begini nih. Tapi kamu nggak punya ruang gerak selama kami ada, bro. Kami dapat kau di lapangan mengajarkan yang beginian, ya kau akan saya seret ke polisi. Karena dilarang mengajarkan agama bagi orang yang sudah beragama, coy. Yang paling dia melanggar itu menafsirkan kitab suci agama lain di luar daripada penafsiran pokok. Menambah-nambah, mengurangi, lebay, nista gitu. Nah inilah yang selama ini dilakukan oleh si Saifuddin Gracia Pelo, seorang dosen di Malang itu. Itu S2 dia, Gracia Pelo ya, Bang Filipus ya? Ya. Ya. S2 apa namanya? Membahas hadis mengenai nabi kita, ditambah-tambahin dengan kata-kata kotor. Nah, kurang ajar kan dosen kayak gini S2. Congornya kata-kata kotor gitu. Nah, setelah dilaporkan, alhamdulillah ya ingkrah 2 tahun dia. Jadi apa ya sebenarnya yang ingin Anda capai? Kenapa selalu ajaran kebencian? Hiduplah berdampingan dengan baik, saling menghormati satu sama lain gitu. Kami di sini nggak pernah loh ada kebencian kepada Anda. Kami semua ini berdasarkan data dan fakta. Gitu loh. Kami nggak pernah berusaha ngorek-ngorek di dalam Bible Anda itu. Nah, kami baca, kami tanyakan. Kalau itu pun kalau dalam diskusi. Kalau enggak ngapain monolog. Kampus-kampus Islam nggak ada tuh membahas Bible. Apalagi dijadiin silabus, dijadiin mata kuliah khusus, 2 SKS dan seterusnya. Nggak ada itu kayak gitu. Ini Anda ini mau apa? Nah, untung cepat kita nemu ini sebelum melebar kemana-mana. Ya, tapi jangan salahkan kami kalau umat Islam itu bergerak dengan berbagai cara, tentu masih sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik ini gitu. Coba kalau kami arogan, ya, sekali komando, ya kampus itu bisa didatangi massa, tapi bukan cara itu yang kami lakukan. Sebagaimana kesepakatan dari divisi hukum, ya kita akan menyurati, kita somasi, kita minta datang ke sana audiens, apa maksudnya gitu loh. Ya kecuali nggak mau menerima ya tentu kita juga akan menyurati Kementerian Agama, Dirjen Binmas Kristen yang ada di sana. Kita surati juga kalau perlu kita datang. Apa? Kok bisa ada kampus diberi izin kayak begini gitu? Bukan Nias aja loh, di Malang juga ada. Belum yang lain-lain nanti kita cari terkuat satu persatu. Malang memang tempat yang sangat agresif juga STT-nya itu. Ya, jadi buku-buku referensinya semua berasal dari luar. Si Christian Friends, daftar isinya aja dibilangnya Allah penipu gitu. Nah ini jadi kalau seorang mahasiswa itu tidak bisa membenci, tidak bisa ngotak-ngatik Al-Quran, dia tidak bisa akan lulus. Jadi sarjana teologi yang alumninya dari sana begitu ya, atau alma maternya dari sana, kalau dia nggak bisa melista gitu nggak bisa lulus. Jadi tampilannya aja tuh di luar baik-baik sama kita, tapi ajarannya secara terstruktur itu kebencian semua isinya. Terbongkar sudah, baru kelabakan panik, dihapus jejak digitalnya. Lu pikir kami telat dong? Lo apa? Itu. Ini Pak Filipus juga sempat masuk ke sana juga kayaknya nih. Iya Bang ya. Iya Bang Filipus. Sempat masuk di area itu. Bang Filipus, gimana? Sempat? Oh ada Adon ini, saya respon dulu. Adon. Halo, Assalamualaikum. Apa your mic, brother? Alhamdulillah. Selamat bisa naik ya. Sore ya di Indonesia. Ini selamat pagi. Ya dari semalam kami mantau
perkembangannya STT Nas gitu. Nah, semalam juga sudah ngobrol sama anggota dewan kita yang berada di fraksi Nasdem, sempat bicara juga sama Bang Yuma, Mas Adinya, kayak gitu. Dan semoga cepat bisa tertangani. Itu Bang Handi. Ya. Jadi teman-teman ya, kita punya juga perkumpulan daerah Amerika Serikat dan sekitarnya ya. Para pekerja dan pelajar yang ada di sana itu mereka juga sudah mau mengambil sikap, mengambil bagian dalam perjuangan. Maupun dari luar negeri sana, beliau juga banyak konektivitas yang ada di dalam negeri. Jadi mari kita bersinergi, tapi tentu dengan masih kita tempuh dengan jalur hukum, bukan dengan anarkis. Umat Islam itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Gak bisa dibayangkan ya kalau kebalik ya. Jadi mari teman-teman semua menahan diri. Thank you, Brother Adon. Ya, kami dari saya di Louisiana dan Ibu Nana di New York, Pak Budi juga di Louisiana, dan juga teman saya Randi ada di Texas juga. Kami bersatu untuk mendukung sepenuhnya Bang Yuma, Bang Handi dan kawan-kawan. Pak Desugi lo juga, disalami lo Pak Desugi. Kunjungi juga channelnya Bible Berjalan. Pak Desugi, channelnya apa biar teman-teman Amerika nonton. Sugi Kristologi TV. Sugi Kristologi TV, kasih tahu teman-teman nonton. Kristologi ya, nanti ini ya kita kunjungi ke sana, semoga semakin berkembang channelnya. Kalau kita yang mengunjungi insya Allah langsung melejit. Amin, amin. Ya, Pak, mohon dukungannya, Pak. Iya ya, nanti di ini aja dikasih tahu apa namanya, Kristologi. Sugi Kristologi TV. Oh gitu, Sugi Kristologi TV. Nanti kita share ke teman-teman. Siap, Bang. Itu. Dari semalam saya mau naik ke sini, tapi nggak bisa. Semalam juga sama Mbak Dina, juga sama Pak Budi, kita udah ngobrol. Coba kita naik, nggak bisa, kayak gitu. Dari jam berapa kita tuh, jam 11 udah pantau terus sampai jam 3 pagi, bahkan jam setengah 4 kita masih belum tidur, masih terus mantau terus. Baru ini pagi ini saya buka lagi Uniriva lagi itu sama yang dibilangin mak lampir lah, kita ketawa sendiri dari sini begitu. Demikian Bang Handi laporannya. Ya, makasih Mas Adon. Semangat ya, diaspora kita yang ada di sana. Siap dong. Ya. Kalian juga semangat terus ya. Oh pasti. Oke, terima kasih. Saya kembali mantau. Oke Mas Adon, makasih. Teman-teman, dukung channel-channel yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Nonton yang Anda kenal gitu. Beri apresiasi, beri atensi, beri aplaus, apapun itu. Baik di live chatnya Anda komentar yang bijak, saling berbagi, jangan pacaran di live chat.